Sekilas kayaknya warung kopi ini kayak kelihatan biasa aja gitu. Satu warung kopi di Kabupaten Ponorogo, letaknya di Ronowijayan. Tapi sebetulnya warung kopi ini punya sejarah tersendiri, yang mana warung kopi ini menjadi saksi dari berbagai peristiwa, dan ini adalah warung kopi Mbah Dul. Jadi kenal CT malah dari Jogja, Mbah ya? Ya, semua pejabat Ponorogo, Ya. ya sekecil apapun, Ya. belum pernah Datang di ke warung sini. sini. Saya juga tidak mau. Wah, kenapa tuh, Mbah? Rombongan Bupati Dharma Wanita datang. Wah, marah-marah mau ditutup. Silakan Bu, saya tutup. Selamat datang di Baru Tahu. Walaupun terlihat sederhana, tapi sebetulnya warung kopi Mbah Dul Surya ini justru kebanyakan yang datang ke sini adalah anak-anak muda gitu. Karena memang tempatnya strategis dari dekat Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Walaupun sebelumnya bukan di sini, tapi sebelumnya di depan SMA 1. Dan fakta menarik adalah bahwa salah satu seniman di Ponorogo namanya Pak Sawir Wirasto. Beliau seniman lukis, menggunakan kopi sebagai medium lukis, dan beliau sudah menjadi seorang seniman yang sukses, sudah punya pesanan dari luar negeri, dan sempat diundang di Hitam Putih juga. Fakta menariknya adalah di tahun 1999, Pak Sawir Wirasto kenal dengan CT, itu dari sini, dari tempat warung kopi Mbah Dul. Jadi itu menjadi salah satu hal yang menarik bahwa ada satu seniman yang sudah besar namanya, seniman lukis, menggunakan medium lukis kopi, ampas kopi. Itu justru kenalnya di warung kopi Mbah Dul. Nama saya Miswanto, anak Mbah Dul yang keempat, dan saya sudah menekuni kopi ini sejak bayi. Ya. 1978 itu pertama kali di rumah. Sejak ada SMA, ya, masuk ke SMA. Sesudah SMA selesai, ada warung lagi di depannya, sekarang di Unmu. Setelah itu terus pindah depan. Ya. Terus terakhir 94 di sini. 94 di sini. Alamat sini Jalan Lidah Suprapto 14B Ronowijayan, Siman Ponorogo. Siman Ponorogo. Nah, ini kalau dulu sosok Bapak itu seperti apa loh, Mbak? Kalau bisa diceritain. Terkenal ya, pokoknya warung itu terbuka, bebas. Ya. Anak-anak muda, bebas. Dan saya bebaskan. Jadi enggak begitu, pokoknya bebas. Ya. Pada waktu itu 24 jam. 24 jam waktu? 24 jam. Kalau sekarang? Kalau sekarang nih sesudah itu kalau ada COVID, ya, jam 9, jam 10 gitu. Oh, sampai sekarang. Nah, anak-anak di depan. Warung udah tutup, anak-anak di depan. Tetap di sini, Mbak, ya. Malah yang banyak kan kesini malah anak-anak muda. Gitu. Anak muda. Contohnya ini. Nah, jadi waktu itu memang ya, Mbak, sering nyete ya, Mbak. Ya, ceritanya gimana itu? Ceritanya ini dari teman dari Jogja. Ya. Mbah, buat CT, Mbah. Nah, ini seperti ini CT-nya. Tahun berapa itu, Mbah? Itu 95, 96 awal. Sampai 99. Itu yang megang warung sudah ya, saya. Oh, iya. Ya, saya. Di sini. Nah, ini. Jadi kenal CT malah dari Jogja, Mbak ya? Ya. Dari Jogja. Terus di kesini gitu. Ya. Anak cara yang batik nih, wah. Asik-asik. Yang ngerokok CT sama enggak tuh menurut Mbah kayak apa itu? Nah, kalau biasa itu ya cuma rokok biasa. Kalau di CT lebih angklek. Lebih angklek. Angklek itu kalau di mantap, lebih mantap gitu. Kan itu kan kemudian di tahun 96-an gitu ya, peran CT di sini. Nah, ini sempat denger akhirnya sampai mantan Bupati Ponorogo juga sempat denger gitu, Mbak. Iya. Gimana ceritanya itu? Ceritanya lucu nih. Karena Bu Pekbat, karena di situ ada Ibu Dharma Wanita Ponorogo dicekel. Ya. Pada waktu itu hari Jumat ke sini. Tahun 96, 97. 97-an. Itu ke sini marah-marah. Gara-gara CT ini. Ini. Nah, waktu itu SMA. Ya. Penuh dengan SMA jam 10, jam 11. Ya. Waktu ngasuh lah. Rombongan Bupati Dharma Wanita datang.
Wah, marah-marah mau ditutup. Silakan Bu, saya tutup aku. Monggo aku. Saya tantang itu sampai sekarang. Gara-gara CT? Gara-gara Emang kenapa, Mbak? Kan CT cuman ngopi biasa, Mbak. Enggak tahu. Alasan dia mau menutup enggak tahu. Saya kejar sampai sekarang belum ada jawaban. Iya, 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 iya. Tapi sempat ditutup atau gimana, Mbak? Dia belum ditutup. Sempat dia mau menutup. Gara-gara CT? Iya, gara-gara CT itu. Katanya apa, Mbak, waktu itu? CT itu apa gitu nggak, Mbak? Ya, katanya Bu Bupati itu tadi ya merusak anak muda. Nah, lucu toh? Iya, iya, iya. Dengan alasan nang warung nyite lah. Nyite alasannya opo lu, Bu? Ya, ya, ya. Nggak sampai sekarang. Nggak ada jawaban. Padahal dari CT ini justru ngelahirkan apa seniman-seniman salah satunya Pak Sawir itu kenal CT-nya dari Mbah Dul gitu. Semua pejabat Ponorogo, ya dah, sekecil apapun, belum pernah di warung sini. Saya juga tidak mau. Wah, kenapa tuh, Mbak? Alasan saya bukan tidak mau. Sampai sekarang Bupati jadi ini ya, sebelumnya kantor-kantor mau ke sini. Oh, saya gitu. Enggak boleh. Sempet ada bilang mau ke sini. Mau ke sini. Kopi bareng, kopi enggak aku ngesdak. Pokoknya enggak. Itu bupati yang mana tuh, Mbak? Pokoknya semua pejabat Ponorogo enggak pernah ke sini, enggak pernah. Ngubungi panjenengan WhatsApp nopo mau ke sini. Kan teman saya kan banyak di sana, kabupaten banyak, sampai sekarang. Bilang tuh, Mbah ini Pak Bupati mau ke sini gitu ya. Nah, surah ledru itu. Iya. Justru gitu ya. Karena mungkin apakah pengalaman di tahun 96 itu ada. Ini Mas, soalnya nggak ditekani pejabat warung kayak kedindasi ngono lho Mas. Besar kepala jadi ini warung ya. Jadi enak sederhana gitu. Iya. Memang sederhana mungkin. Pengen lebih nggak sombong gitu, Mbak. Nah, iya. Biar sederhana gitu, Mbak. Alhamdulillah Mas, masong ini Rita yes. Klenik anaknya ya bapak sarjana kabeh. Tinggal 1 ini. Iya. Oke, buat teman-teman yang mau merasakan bagaimana ngopi ala orang Ponorogo dan dengan vibes nostalgic gitu dari tahun 78, jangan ragu buat datang ke warung kopi Mbah Dul Surya, Mbak. Mbah Dul Surya di sini. Dan untuk itu teman-teman yang udah nyaksiin ini, terima kasih banyak dan jangan lupa buat tahu lagi hal-hal yang jarang dan perlu diekspos, subscribe akun YouTube Gani Yosef.